Halo, selamat sore, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Banyak yang nanya nih mengenai penarikan slik. Waduh, ada yang nanya berapa lama sih penarikan slik? Kok seminggu nggak ada kabar? Aduh, ya. Narik slik berapa lama? Kalau kita bilangnya 1 hari, maksimal 2 hari. Sebenarnya narik slik nggak lama sih, sehari pun nggak nyampe. Lama itu dalam artian gini, kalau slik itu kan rahasia ya. Artinya ada kode-kode tertentu yang harus disetujui oleh atasan-atasan mantri, misalkan atasan-atasan admin. Artinya membuka slik seseorang itu harus ada underlying, harus ada alasan. Jadi butuh semacam apa ya dibilangnya, izin ya, izin akses gitu lah. Ada passwordnya, ada ininya, ada itunya. Kok ribet banget? Ya karena itu rahasia, teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang narik slik, sembarang orang nggak bisa. Bisa dituntut orang gara-gara narik slik orang, karena itu merupakan rahasia. Kalau mengenai kredit, oh Ardi punya kredit di BNI, oh Ardi punya kredit di Mandiri, itu sih bukan rahasia. Tapi mengenai jumlah, menunggak atau enggak, itu sebenarnya rahasia ya termasuknya. Nah, kalau sebenarnya berapa hari, teman-teman, kalau mau jujur tuh sehari gak cukup kok. Mungkin 2 hari, mungkin banyak bisa sampai 2 hari, mungkin belum sempat ya enggak. Jadi teman-teman mantri, analis, RM itu kan nggak ke kantor, abis itu dapat data langsung narik slip, enggak. Mungkin mereka lagi ngerjain yang lain, ya enggak. Jadi itu jangan teman-teman bayangin, oh mereka itu ngerjain punya teman-teman doang, enggak. Sambil-sambil, multi talent mereka tuh pekerjaannya, teman-teman ya. Mereka harus jago di keuangan, mereka harus jago di appraisal, mereka harus jago melihat analisa, mereka harus jago melihat usaha, mereka harus jago melobi, mereka harus jago presentasi depan bos mereka biar kredit teman-teman setujuin. Dan itu bukan ngerjain 1-2, mungkin pengajuan mereka bisa 5 sekaligus, ya enggak. Wah, asli kan sebentar, tapi untuk mencapai tahap itu tuh enggak, bukan sebentar loh ya. Belum lagi persetujuannya dulu kan, udah ditarik nih di persetujuan dulu, baru bisa kita tarik, misalkan seperti itu. Atau mungkin beberapa bank tarik slik itu nggak di tempat itu loh, bisa jadi loh, misalkan gini, oh di unit tertentu nih, satu unit mungkin narik slik itu dipusatkan di pusatnya, misalkan di cabang besarnya, di pusatnya gitu, di provinsi atau kabupatennya, sehingga apa, ngantri slik tuh, by checking tuh, ngantri. Jangan yang pikir bahwa oh sampai kantor abis itu narik slik selesai, enggak. Ya syukur-syukur ada unit tertentu yang bisa narik slik sendiri, itu pun butuh apa, izin dari atasan-atasannya bertingkat juga, karena memang harus diyakini bahwa ketika menarik slik itu adalah digunakan sebagaimana mestinya ya teman-teman ya. Jangan sampai disalahgunakan ya kan. Apakah ada yang salah gunakan? Banyak. Ada. Kalau mau nakal tuh gampang teman-teman ya. Kalau mau nakal ya, narik slik, tapi kan nggak mungkin gitu. Petugas bank sudah diyakini bahwa mereka melakukan satu harus tidak boleh diinformasikan yang lain kecuali diinformasikan ke yang diperiksa sliknya. Kamu punya kredit ini ya, nah, boleh diobrolin. Kalau tempat lain, kalau semua orang lain nggak boleh teman-teman. Oh si Ardi punya pinjol nih, nunggak nih udah 5 bulan, nggak boleh, bisa saya tuntut tuh. Tiba-tiba ada orang, nggak boleh. Jadi narik slik itu harus ada underlying, dasarnya apa ya. Makanya gue bilang narik slik gampang, masukin nama, KTP, tanggal lahir, sesuai di KTP itulah. Di KTP itu adalah apa, isian-isian yang harus ada di slik. Tapi izinnya untuk narik slik itu butuh izin. Kemudian belum lagi gue bilang sentralisasi, menarik slik itu kadang-kadang di sentral, ngantri dari beberapa unit, misalkan unitnya 30, hari itu banyak yang ngitung slik. Jadi bank sentralnya, bank pusatnya, cabang utamanya mungkin yang mengkoordinir, sehingga butuh waktu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai seminggu narik slik, oh itu nggak mungkin. Udah berarti ya, pertama bukan berarti ini ya, artinya bukan sistem rusak, enggak. Berarti nggak disempetin aja. Mungkin tetap sibuk mungkin teman-teman ya. Kan gue bilang keadaan sekarang nggak normal. Semua orang pengen ngajuin cepet-cepet semua ya. Mungkin jadi sehingga butuh waktu untuk narik slik ya. Seperti itu. Ini biar pengetahuan aja, biar teman-teman juga ngukur-ngukur. Kalau sehari 2 hari oke lah. Tapi kalau seminggu ya harus diingetin ya. Kenapa? Karena slik itu adalah pintu gerbang pertama teman-teman diproses atau enggak di situ. Kok cuma segitu aja, kan lihat usahanya. Itu adalah kunci
kita petugas bank melihat karakter teman-teman tuh dari situ yang utama. Karena kita nggak mungkin kan nilai karakter teman-teman, oh ini orangnya baik kok. Baik tuh apa? Oh orang ini usahanya bagus kok. Usaha bagus apa? Kan harus ada parameter ukuran. Nah salah satunya ada SLIC. SLIC itu berarti melihat komitmen teman-teman terhadap suatu kewajiban yang sebelumnya sudah didapatkan gitu. Kalau teman-teman saja komitmen kewajiban yang sebelumnya sudah melenceng-lenceng, ya mungkin kita juga nanti akan bernasib sama kan gitu kan pikiran orang bank yang akan proses kredit teman-teman. Jadi sabar-sabar, ingetin aja kalau sehari 2 hari oke, tapi kalau misalkan seminggu udah kelamaan ya ingetin lagi lah ya. Atau mungkin SLIC teman-teman emang nggak lolos, kan bisa jadi kan teman-teman nggak lolos tapi orang itu nggak berani ngomong. Bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Kan gue bilang nggak semua orang bank mau terbuka terhadap apa yang ada di terjadi kan. Ada yang orang-orangnya ya mungkin gak enakan, jaim atau apa ya. Kalau emang jelek sebaiknya dibilangin sih sebenarnya ke nasabahnya. Bukan jelek seperti yang jelek, mungkin pernah bermasalah sekarang udah lancar tapi teman-teman belum memenuhi syarat, misalkan 12 bulan terakhir harus lancar atau 6 bulan terakhir harus lancar, mungkin menunggaknya baru 3 bulan yang lalu, tinggal diomongin kan sebenarnya. Dan teman-teman juga misalnya udah tahu kan bermasalah atau enggak ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu kondisi SLIC teman-teman sendiri, sebenarnya itu indikasi bahwa teman-teman sendiri sebenarnya karakternya kurang bagus. Sebenarnya kalau debitur bagus, nasabah bagus itu kelihatan dari dia tahu nggak SLIC-nya. Nggak perlu, Pak gimana SLIC saya, sebenarnya nggak perlu nanya, karena kalau memang dia bayar tepat waktu, insya Allah dijamin SLIC itu nggak ada masalah teman-teman ya. Itu aja. Oke, semoga bermanfaat video gue. Sampai ketemu lagi. Mungkin ada update lain yang mudah-mudahan bisa gue update ya. Sampai saat ini ya belum ada yang gue bisa update. Ya gue nggak bisa ngomong apa-apa kan. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.